Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Marlieni, saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor. Dan saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan menampilkan video praktik uji kinerja saya mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks prosedur. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL serta strategi cerdas cermat. Berikut videonya. Perilaku guru harus bisa menjadi panutan, tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan. Bukan karena sosoknya, tapi karena kebaikan dan kebenaran yang diperjuangkan. Statusnya melekat pada dirinya siang dan malam, saat sendirian, atau kala di tengah banyak orang. Guru harus menginspirasi dan mencerahkan. Ucapannya mengajarkan kebenaran dan perbuatannya mempraktikkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoanya. Perhatian, siap, berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Sekretaris? Oh, Lutfia izin. Oke, Ibu ingatkan kembali ya kalian untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, terutama di sekolah ya, karena kalian nanti mau PAS, kalian harus hadir. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kalian boleh berdiri dan mengikuti lagu yang ada di depan ya. Akulah pendukungmu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, tadi sudah berdoa, sudah bernasionalisme. Sekarang silakan kalian persiapkan dulu alat tulisnya, keluarkan bukunya, serta handphonenya tolong disimpan terlebih dahulu ya. Oke, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu, konsentrasi dulu ya, sebagai memicu semangat kalian ya. Apa kalian sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu atau belum ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk dua, tiga. Oke, Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah cukup ya tadi gebrakan kalian untuk semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, kita akan belajar apa sih hari ini? Sebelum Ibu menampilkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya itu tentang apa ya? Oke, Julia. Menentukan ciri teks prosedur. Menentukan ciri teks prosedur. Terus apa lagi? Anissa. Kalimat teks prosedur. Ciri-ciri kalimat dalam teks prosedur. Ada kalimat apa lagi? Ada kalimat apa aja? Aku. Talita? Kalimat perintah. Perintah. Kalimat larangan. Sama kalimat saran. Kalimat sarana. Itu adalah salah 3 dari ciri-ciri teks prosedur ya. Ada lagi? Safira. Prosedur. Jenis-jenis teks prosedur. Apa aja jenis-jenisnya? Ada yang masih ingat? Cika. Teks prosedur sederhana, Sederhana. teks prosedur kompleks, sama teks prosedur protokol.
Oke. Ada lagi yang kita pelajari? Udah ya, itu aja ya, masih berkaitan dengan teks prosedur. Oke, kita lihat kemarin kita belajarnya tentang apa aja ya. Nah, menentukan ciri tadi, terus ada ciri kalimat dalam teks prosedur. Kalimatnya tadi disebutkan oleh Talita, ada kalimat larangan, perintah, sama kalimat saran. Terus ada jenis teks prosedur yang tadi diungkapkan oleh Cika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan isi teks prosedur dengan strategi cerdas, cermat, mengasihkan atau CCM. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran ini, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar. Ya, terus tujuan pembelajarannya hari ini melalui pendekatan saintifik berbasis TPACK dengan model pembelajaran PBL ya, PBL, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks prosedur dengan cermat. Ya, jadi kalian intinya hari ini harus bisa menyimpulkan kira-kira isi teks prosedur itu apa sih, yang ada di dalam teks prosedur itu apa sih, kayak gitu. Tapi tadi ibu bilangnya kita menggunakan cerdas cermat. Ya, cerdas cermatnya kelompok atau individu, yaitu kelompok. Seperti itu ya. Oke, ini langkah-langkah pembelajaran yang bakal kita tempuh hari ini. Yang pertama, nanti kita bakal bertanya jawab kembali mengenai teks prosedur yang nanti bakal ibu tayangkan. Yang kedua, menyimak skenario cerdas cermatnya kayak gimana, langkah-langkahnya kan harus tahu ya cara-caranya kayak gimana. Lalu yang keempat, melaksanakan cerdas cermat babak pertama, lalu nanti ada babak bonusnya. Yang pertama nanti kalian tinggal memilih ABCD-nya saja. Kalau misalnya yang babak kedua atau babak bonusnya itu kalian nanti menentukan benar atau salah. Nih, di sini ada tebak-tebakan tentang teks prosedur tentunya. Oke. Yang pertama, merupakan salah satu makanan khas daerah Cirebon. Yang kedua, berbahan baku tahu kopong. Tahu nggak tahu kopong itu apa? Tahu kayak gimana? Nggak ada isinya kan, maksudnya nggak ada isinya gitu. Yang ketiga, gula merah, bawang putih, serta cabai biasanya dihaluskan, lalu berkuah dan biasanya pedas. Siapakah aku? Apa? Tahu gejrot. Nah, oke, coba kita lihat ya jawabannya yang benar apa. Ya, benar, tahu gejrot. Di sini ada yang suka tahu gejrot? Suka ya. Terus ada yang pernah lihat gak kalau misalnya beli si abangnya itu cara bikinnya kayak gimana? Nah, itu adalah salah satu terapan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian juga sebenarnya menerapkan tuh teks prosedur di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Di kehidupan sehari-hari kalian, Julia? Membuat mie goreng. Oke, itu kan harus ada langkah-langkahnya ya. Kalau misalnya langkah-langkahnya salah, itu pasti nanti nggak bakal jadi mie goreng kayak gitu. Ada lagi? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Gelsan apa? Dalam struktur teks prosedur itu ada penutupnya wajib ada atau? Oke, kalian sudah belajar sebelumnya yaitu tentang struktur teks prosedur. Ada apa aja strukturnya? Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, sama penutup. Nah, tadi Gelsa nanya, Bu, kalau misalnya di penutup itu harus ada atau tidak sih di dalam kalau misalnya kalian mau nulis teks prosedur? Nah, itu tidak wajib, itu opsional aja. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah skenario cerdas cermatnya. Yang pertama, ibu akan membagikan kelompok, nanti pengaturan posisi duduk. Nanti posisi duduknya adalah ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kayak gitu ya. Diingat 1, 2, 3, dan 4. Jadi seperti ini. Lalu pembagian papan pilihan ganda seperti ini. Jadi setiap kelompok nanti bakal mendapatkan papan pilihan seperti ini. Ya, papan pilihan seperti ini serta kartu kendali kelompok. Nah, di sini. Jadi nanti kalian tolong tulis. Terserah nanti mau ketua kelompoknya atau yang lainnya. Nih, ini 1 sampai 10 itu adalah yang menggunakan papan pilihan. Kalau nanti ada poinnya, kalau misalnya kalian jawabannya benar, berarti nanti dikali poin tersebut. Kalau misalnya salah, berarti dikosongkan. Paham? Nanti baru dijumlahkan. Oke, paham? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Diskusikan sama kelompoknya, nanti ibu kasih waktu setiap pertanyaan itu misalnya 5 detik. Kayak gitu ya. Kalian diskusikan, nanti setelah kalau misalnya ibu bilang angkat jawabannya. Nah, baru kalian boleh mengangkat jawabannya. Ya, itu hasil diskusi kelompok. Ya, oke, paham? Paham ya? Kalau misalnya jawabannya salah, ya berarti kalian tidak mendapatkan poin dalam soal tersebut. Paham? Oke. Nah, berikut adalah nama kelompoknya. Silahkan dibaca terlebih dahulu.
1, 2, 3, 4. Silakan mendekat ke kelompoknya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil atribut kelompoknya. Perwakilannya, Adit kelompok 1, kelompok 4, 2. 3. Masih Bu. Yuk. Nah, sudah didapat? Silahkan diisi nama kelompoknya terlebih dahulu. Nah, nanti jawabannya didiskusikan ya. Jangan sampai kalian salah mengangkat jawabannya. Misalnya yang didiskusikan udah A, tapi teman kalian malah ngangkatnya B misalnya. Nah, itu hati-hati ya. Nanti dimusuhin lagi temennya. Oke, ingat ya, kalau misalnya ibu bilang angkat, baru kalian boleh mengangkat jawabannya. Seperti itu ya. Nanti satu soal kita bahas bareng-bareng, satu soal kita bahas bareng-bareng, biar kalian tahu yang benar itu yang mana. Kayak gitu ya, hasil diskusi kalian. Oke, kita siap. Kita uji coba dulu nih ya. Silahkan dibaca. Terlihat tidak? Anissa terlihat? Safa? Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, minyak kelapa memiliki kandungan vitamin E dan asam lemak. 2, kandungan tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan ketombe. 4, caranya ambil minyak kelapa secukupnya. 4, gunakan untuk memijat kepala Anda sebelum tidur. Yang kelima, setelah itu balut kepala Anda dengan handuk. Pertanyaannya yang di bawah, yang termasuk ke dalam kalimat perintah pada teks tersebut adalah sudah didiskusikan? Sudah? Oke. Silahkan angkat jawabannya sekarang. Oke, jawabannya A semua. Ya, kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Kalimat perintahnya yang mana ya, di yang A345 itu yang ditunjukkan itu yang mana? Ambil, benar. Terus? Gunakan, terus? Balut. Oke, benar sekali. Yang benar adalah yang A. Oke, tepuk tangan. Ini mah gampang, ini nggak uji coba ya, jangan dulu ditulis ya. Oke, sekarang yang benernya. Ya, siap-siap. Bagian teks prosedur yang selalu ada dan yang harus ada adalah yang wajib banget. Kalau misalnya dia doang ini yang ada, oh berarti udah ketahuan kalau misalnya yang dipakai itu apa, terus habis gitu itu tuh bikin apa, kayak gitu. Jadi satu aja mewakili semuanya, yang harus ada itu yang mana kira-kira? Sudah? Silakan angkat jawabannya sekarang. Oke. D, D, C, D. Oke, kira-kira yang benar itu yang mana? Yang D. Kenapa yang harus selalu ada itu adalah yang langkah-langkah? Karena di langkah-langkah pasti disebutkan bahan dan alatnya, ya, dan langkah-langkahnya. Karena teks prosedur itu dia menjelaskan tentang langkah-langkah yang paling penting. Ya, kenapa nggak alat dan bahan? Karena kalau misalnya cuma nyebutin alat dan bahan doang, berarti nggak ada langkah-langkahnya, berarti bukan teks prosedur. Oke, paham ya? Oke, silakan ditulis. Berarti betulnya itu 1. Kalau misalnya yang salah berarti nilainya 0. Kayak gitu ya. Selanjutnya, berikut ini contoh teks prosedur membuat sesuatu. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Angkat jawabannya sekarang. B. Oke, membuat sesuatu berarti harus ada produknya ya. Harus ada produknya, berarti yang mana nih? Oke, memasak sambal oncom berarti nanti produknya adalah ya sambal oncomnya itu ya. Oke, yang B. Silakan dicatat betulnya berapa?
Oke, sudah dicatat. Pertanyaan selanjutnya nomor berapa ini? 5. Pertanyaan nomor 5. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Nah, teks di atas adalah struktur teks prosedur bagian apa? Oke. Ini poinnya masih 1 ya. Sudah? Sudah ya. Sudah, Safira, Galsan, Safa. Oke, angkat jawabannya sekarang. Oke. Yang benar jawabannya adalah penutup. Oke. Kenapa penutup? Kalian bisa tahu itu penutup itu taunya dari mana? Selamat mencoba. Kalau misalnya langkah-langkah itu nggak ada ya di situ ya, sama tujuannya juga nggak ada, bahannya juga tidak ada. Oke, silakan dicatat. Selanjutnya, jika air di panci sudah mendidih, masukkan adonan cilok yang sudah dibentuk bulat-bulat kecil. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas maksudnya itu apa ya? Nah, kalau misalnya kayak gini, ini tuh berarti jawabannya emang ada di atasnya, ada di kalimat tersebut. Cuma kalian mengartikannya kayak gimana? Oke. Sudah? Oke. Sudah? Silakan angkat jawabannya sekarang. Oke, A semua ya. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Yang A. Nah, kalau kayak gini kan kalimatnya jika air sudah mendidih, masukkan adonan cilok yang sudah dibentuk bulat-bulat. Yang A, adonan cilok direbus ya, bukan direndam ya, tapi direbus ke dalam air mendidih. Oke, silahkan dicatat skornya. Oke, di sini ada 10, berarti nanti dikalikan 10. Ya, silakan baca terlebih dahulu teksnya. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Poinnya 10. Nah, kalau tadi udah ada yang salah terus habis ini benar, berarti bisa di backup sama nilai yang ini ya, skor yang ini ya. Pertanyaannya, informasi yang tidak terdapat. Ini hot banget ini pertanyaannya. Tidak terdapat pada teks prosedur tersebut adalah, berarti yang salah ya, yang tidak ada. A, B, C, D. Poinnya 10. Oke, sudah? Udah. Informasi yang tidak tepat berarti yang nggak ada ya. Yang nggak ada nih. Silakan angkat jawabannya sekarang. Wah. Semuanya sama. Yang benar jawabannya adalah betul sekali. Jawaban yang tidak, kenapa? Kenapa enggak yang B? Karena ada bahan campuran. Nah, bukan, dia itu bukan bahan utamanya ya. Utama itu berarti yang penting banget ya. Nah, kalau misalnya yang B itu yang benar, B itu udah ada di dalam teksnya, dia hanya sebagai campuran saja. Ih, pinter ya bacanya. Silakan dikalikan 10 kalau misalnya benar. 10. Iya, B-nya 10. Oke, sudah? Oke, lanjut ya. Ini poinnya adalah 2, berarti nanti kalau benar dikali 2. Cermati teks berikut. Kemudian batang pisang dirobohkan pelan-pelan. Caranya salah satu pelepah daunnya ditarik sampai hampir roboh. Tandannya pisang jangan sampai membentur tanah agar tidak rusak. Sebelum tandan dekat ke tanah, ujung tandan dipegang dengan tangan atau disangga dengan alat yang telah disediakan. Kutipan tersebut merupakan bagian dari apa nih? Apanya pisang nih? Ngapain pisang? Apakah cara memanen buah pisang? Yang B, cara memanfaatkan buah pisang. Dimanfaatkan tuh. Yang C, manfaat buah pisang selain sebagai buah meja. Tahu buah meja? Tahu. Apa tuh?
Yang sering ya, yang buat ini ya, di meja ditaruh buat suguhan. Yang D, tanda-tanda buah pisang siap panen. Oke? Angkat jawabannya sekarang. 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah yang A semua. Kita lihat jawaban yang benar itu apa ya. Yes. Yang benar adalah A. Cara memanen buah pisangnya itu seperti apa caranya ya? Dijelaskan di situ. Oke, silakan ditulis. Iya nih ya. Kayaknya. Oke, silakan dibaca. Informasi yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas adalah. Ayo didiskusikan ya. Oke. Angkat jawabannya sekarang. C semua. Oke. Yang benar adalah kuliner asli Betawi ini kerap muncul saat perayaan besar di ibu kota, bukan perayaan keagamaan ya. Di sini udah ada nih yang tadi nih di kalimat terakhir ya. Udah ditulis? Sudah. Selanjutnya. Daun cincau disiapkan di ember lalu siram dengan air mendidih. Selama penyiraman dengan air mendidih, daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan kaku menjadi lemas dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan sehingga mengurangi aroma daun cincau. Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang apaan ya. Oke. Pemilihan bahan pembuatan cincau. Yang B, salah satu langkah pembuatan cincau. Yang C, bahan-bahan pembuatan cincau. Yang D, perlengkapan pembuatan cincau. Oke, silakan angkat jawabannya sekarang. Udah. Oke, jawabannya B semua. Kita lihat jawabannya. Ini menceritakan tentang apa? Lah, salah satu langkah pembuatan cincau. Betul sekali. Silahkan ditulis jawabannya. Oke. Selanjutnya. Nah, itu udah sampai berapa? 10 kan? Oke, sampai 10. Yang ini adalah babak bonus yang poinnya itu semuanya berlipat. Ya, jadi kalau misalnya tadi cuma satu doang, 1, 2 sama 10 ya? 1, 2, 10. Nah, kita lihat di sini itu ada poinnya berapa nih? Ya, kalian harus simak baik-baik. Nih, ini aturannya. Simaklah video berikut. Yang pertama, amati video tersebut dengan saksama. Yang kedua, kalian boleh membuat catatan kecil. Ya, catatan kecil. Kalau nggak di belakang kertasnya boleh, di belakang kertas yang putihnya itu. Nah, yang ketiga, simaklah pertanyaan mengenai video tersebut. Ya. Yang keempat, diskusikanlah jawaban bersama. Ya. Oke? Oke. Sudah siap? Sudah. Kalian boleh ya nanti pas nyimak videonya bikin catatan kecil. Cara membuat celengan dari kaleng bekas. Bahan-bahannya adalah kaleng bekas biskuit, gunting, tas kado, pita, penggaris, spidol, pensil, lentera, palu, dan paku untuk mengubahnya di atasnya. Caranya adalah pertama kita buat pola sesuai dengan luas permukaan kaleng biskuit. Kita gunting. Lalu kita lem kertas kado yang sudah kita gunting. Oke, disimak.
hasil celengan buatan saya dari kaleng bekas. Oke, sudah disimak? Sudah. Oke, udah dicatat catatan kecilnya apa aja yang ada di videonya tadi, ngapain aja ya? Sudah ya? Oke, tuliskan di situ, tuliskan di sininya. Ya, B atau S saja. Ya. Tidak mengacungkan jawaban ya. Tulis. Oke, yang nomor 11 poinnya 20 ya. 20. Ya. Kalian hanya menuliskan B atau S saja. Yang pertama, alat yang dibutuhkan dalam video tersebut hanya gunting dan pita, benar atau salah? Tulis saja. Nah, nanti kalau yang benar dan salah itu kita koreksinya, bahasnya bareng-bareng, kalian nanti dikoreksi sama kelompok yang lain, ya. Jadi langsung tulis aja kalau misalnya jawaban kalian apa, nggak usah disebutkan. Oke, sudah? Yang kedua. Oke, yang kedua poinnya sama 20, ya. Kalian nanti langsung tuliskan jawabannya. Tujuan teks prosedur tersebut di dalam video tersebut adalah memberikan panduan atau langkah-langkah membuat celengan. Benar atau salah? Oke, sudah? Nomor 3. 20 juga. Salah satu bahan yang digunakan dalam video tersebut adalah kertas kado. Benar atau tidak yang digunakan? Sudah? Sudah. Selanjutnya, langkah terakhir yang disebutkan dalam video tersebut adalah memasangkan hiasan pita pada celengan. Benar atau salah? Langkah terakhir. Sudah? Sudah. Oke, gampang banget ya. Udah keberapa? Satu lagi ya? Tahapan awal dalam video teks prosedur tersebut adalah membuat pola pada kertas kado. Benar atau salah? Sudah? Silakan, ini masih bisa kalian diskusikan lagi nih. Ya, kecuali nomor 1. Kira-kira benar atau salah? Oke. Coba. Gak apa-apa. Nah, belum ada yang salah ya? Cika? Oke, sudah semua? Kayaknya pada pinter-pinter nih diskusinya. Ini terlalu gampang ya? Oke, sekarang silakan ditukar ya. Kelompok 1 tukar dengan kelompok 4 jawabannya. Kelompok 2 dengan kelompok 3. Ayo silakan. Kelompok 4 sama kelompok 1. Oke, kita bahas dulu yang benar atau salah. Nanti kalau misalnya benar, tolong tandain 20 ya. Di bawahnya boleh, di tabelnya juga boleh. Yang pertama, alat yang dibutuhkan dalam video teks prosedur tersebut hanya gunting dan pita. Benar atau salah? Salah. Salahnya? Banyak ya, bukan hanya gunting dan pita. Oke, jawaban ini adalah salah. Yang kedua, tujuan teks prosedur tersebut adalah memberikan panduan atau langkah-langkah membuat celengan. Benar atau salah? Benar. Benar. Jawabannya adalah benar. Yes. Yang ketiga, salah satu bahan yang digunakan dalam video tersebut adalah kertas kado. Benar atau salah? Benar. Benar, betul sekali benar. Silahkan dikalikan 20. Langkah terakhir dalam yang disebutkan ya. Yang disebutkan dalam video tersebut adalah memasang hiasan pita pada celengan. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Bukannya tadi nutup ya? Enggak. Ayo. Itu kan salah. Nah, yang benar adalah yang disebutkan ya. Yang disebutkan adalah memasang hiasan pita. Betul. Yang terakhir.
Tahapan awal dalam video tes prosedur tersebut adalah membuat pola pada kertas kado, benar? Salah. Benar. Langkah tahapan, berarti langkahnya yang pertama yaitu betul, membuat pola. Ya, tadi ngebuat pola kan, pakai tutupnya itu kan. Nah, oke, silakan yang punya kelompok lain dijumlahkan berapa? Ya, dari awal. Oke, dari awal silakan. Dari awal. 1 tambah 1. Silakan. Dijumlahkan semuanya ke pinggir ya berarti. Benar. Terus kata si Ayah itu yang tahu itu itu yang menyiapkan bahan. Oh iya. Tapi kan Berapa? sana. Oke, sudah dihitung semuanya ya dari awal ya. Dari yang babak pertama. Kelompok 1 berapa? 120. Oke, 120. Kelompok 2. 100? Wah, bedanya dikit banget. Kelompok 3? 120. Kelompok 4? 100. Berarti yang jadi juaranya adalah kelompok 1 dan 3. Oke, tepuk tangan 1 dan 3. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 3 maju ke depan ya. Ibu ada sesuatu untuk kelompok 1 dan 3. Silakan perwakilannya. Nih, ini kelompok 1. Silakan nanti dibagi-bagi sama kelompoknya. Oke, silakan duduk. Oke, silakan kertasnya dikumpulkan. Ini enggak? Nggak usah, kertasnya saja. Sudah ya, ada pertanyaan dulu mengenai menyimpulkan isi teks prosedur gak? Ada pertanyaan tidak? Kalian lebih mending baca terus menyimpulkan atau mending membahas seperti ini? Lebih memicu semangat kalian ya buat ininya ya. Oke, nanti kita coba ya di teks-teks yang lain. Kalau sekarang teks prosedur, nanti ada teks deskripsi dan teman-temannya yang lain. Oke? Oke. Nah, oke, sebelum pembelajarannya ditutup ya, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Pembelajaran kita hari ini itu tentang apa ya? Oke, Safa. Menyimpulkan isi teks prosedur jadi tidak membosankan. Oke, kita ini belajar tentang menyimpulkan teks prosedur tapi dengan cerdas, cermat. Ada lagi? Jadi kita belajar mengenai menyimpulkan isi teks prosedur tapi dengan strategi cerdas cermat. Lebih seru ya dibanding sama kalian baca dikasih soal terus habis gitu kalian baca sendiri ya. Mending seperti ini ya. Oke? Ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan? Tidak ada ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Oke, ini ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silahkan kalian jawab menggunakan kertas warna ini. Nanti ditempelkan di bagian sana ya. Nih, silahkan dibagi-bagi dulu. Kalau yang mau warnanya beda boleh minta ke kelompok yang lain aja ya. Kalau mau minta kertas yang lain boleh tempelkan di sini ya. Yang nomor 4 misalnya harapannya atau kalian tuh pengen nanti pembelajarannya itu kayak gimana sih? Misalnya kayak gitu. Sudah? Ayo silakan ditempelkan di sini yang sudah. Ya, tempelkan di sebelah sini. Ayo.
Sini, Cik. Terserah mau nempelin di mana saja. Oke, cerdas, cermat, teks prosedur. Cerdas, cermat, alhamdulillah tidak ada yang belum dimengerti, dipahami. Bisa lebih seru lagi, banyakin cerdas cermatnya, bisa lebih seru lagi. Belajarnya begini aja Bu, cerdas cermat. Kalian dikasih soal terus mau? Tidak ada. Harapannya semoga lebih seru lagi belajar bahasa Indonesianya. Ayo. Belajar dengan metode cerdas cermat lagi. Boleh? Oh. Coba nih. Jatuh deh, Cok. Silakan ditempel. Bisa lebih seru lagi dan menang lagi, wes. Ini berarti yang nulisnya adalah pemenang yang tadi nih kayaknya nih. Terus cerdas cermat, teks prosedur, lebih seru lagi. Harapannya semoga lebih seru lagi belajar bahasa Indonesianya. Oke, sebelum berakhir ya Ibu ingatkan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Tapi kalau misalnya tadi memahami isi, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mendemonstrasikan atau mempraktikkan teks prosedur yang kalian buat. Kelompoknya tetap yang ini ya. Jadi misalnya kelompok Adit mau bikin nasi goreng. Nah, nanti harus dipraktekkan nih cara membuat nasi goreng ala kelompok Adit itu kayak gimana, kayak gitu. Atau misalnya kelompok Cika mau bikin salad buah. Nah, itu cara-caranya harus kayak gimana. Nanti itu nanti pekerjaannya bakal kalian posting di IG kelas. Oke? Nanti untuk lebih lengkapnya kita bahas minggu depan. Oke? Silakan ketua kelas untuk disiapkan. Perhatian, siap, kembali mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Kalian hati-hati di jalan ya. Demikian video praktik uji kinerja saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks prosedur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.